Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Anungsiwi Prabandari. Anak-anak bisa memanggil dengan Bu Anung. Ibu akan menemani anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat origami tempat sampah. Anak-anak hanya perlu menyiapkan kertas bekas berbentuk persegi. Boleh kertas koran, kertas majalah, atau kertas yang sudah tidak dipakai. Anak-anak dapat mempause atau menghentikan video ini saat menyiapkan kertas bekas berbentuk persegi. Anak-anak dapat melanjutkan video ini setelah menyiapkan kertas bekas berbentuk persegi. Mari saatnya kita membuat origami tempat sampah.
Anak-anak kelas 3 hebat, sudah membuat origami tempat sampah. Anak-anak dapat menggunakannya untuk mengumpulkan sampah yang berukuran kecil. Apabila sudah penuh, anak-anak dapat membuangnya di tempat sampah. Mari kita simpan origami tempat sampah yang sudah anak-anak buat ya. Saatnya kita masuk dalam pembelajaran. Penasaran kita akan belajar apa saja? Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan ceria, semangat, dan tekun. Halo anak-anak kelas 3, kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran keempat. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kalimat yang menunjukkan masalah dan saran pada teks bacaan. Yang kedua, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dan yang ketiga, makanan sehat dan tidak sehat. Paman datang untuk bertamu jauh dari seberang sana. Rajinlah anak-anak meraih ilmu sebagai bekal di hari tua. Ceria, semangat, dan tekun pada pembelajaran hari ini ya anak-anak. Anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Masalah apa yang anak-anak lihat pada gambar? Dan bagaimana menurut anak-anak? Gambar tersebut tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak, karena pada gambar ada banyak sampah yang menumpuk dan berserakan di tepi jalan, sehingga terlihat sangat kotor. Pada gambar terlihat penjual makanan yang tidak menghiraukan sampah di sekitarnya atau bersikap cuek. Bahkan bisa saja penjual makanan tersebut membuang sampah sembarangan. Kita seharusnya peduli pada sampah yang ada di sekitar kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Mari anak-anak, kita simak teks bacaan Jalan yang Bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Anak-anak sudah menyimak teks bacaan Jalan yang Bersih. Kemudian silahkan anak-anak temukan kalimat mana yang menunjukkan masalah pada teks bacaan berikut ini. Ibu akan memberi waktu pada anak-anak. Ada
Adakah yang sudah menemukan kalimat yang menunjukkan masalah? Tepat sekali. Kalimat yang menunjukkan masalah yaitu jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Itulah kalimat yang menunjukkan masalah. Selanjutnya, silahkan anak-anak temukan kalimat mana yang menunjukkan saran pada teks bacaan berikut ini. Ibu akan memberi waktu pada anak-anak. Adakah yang sudah menemukan kalimat yang menunjukkan saran? Benar sekali, kalimat yang menunjukkan saran yaitu semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Itulah kalimat yang menunjukkan saran. Anak-anak, kita patut bersyukur memiliki jalan umum, sehingga kita wajib menjaga kebersihan jalan umum. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Kemudian, hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum, di antaranya jalan raya atau jalan umum. Jalan umum dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna yang melintas di jalan umum biasanya adalah pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan. Para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan. Berikut adalah contoh kewajiban dan hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan jalan umum. Kewajiban. Yang pertama, semua warga negara wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua, semua warga negara tidak boleh membuang sampah di jalan umum. Yang ketiga, semua warga negara wajib menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Dan yang keempat, semua warga negara wajib memperhatikan keselamatan berlalu lintas di jalan umum. Hak. Yang pertama, semua warga negara berhak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, semua warga negara berhak atas keselamatan
saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, semua warga negara berhak atas perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, semua warga negara berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Anak-anak dapat menambahkan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan jalan umum pada buku tulis anak-anak ya. Coba anak-anak ingat-ingat kembali. Saat pulang sekolah, pasti anak-anak menemui penjual makanan, entah itu di depan sekolah atau di tepi jalan. Apakah anak-anak sering membeli jajanan tersebut? Ibu akan memberitahu cara memilih jajanan yang sehat bagi tubuh anak-anak. Apakah anak-anak tahu apa itu jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang aman dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ciri-ciri jajanan yang sehat yaitu yang pertama, aman dari bahaya fisik. Maksudnya, jajanan bebas dari benda asing. Misalnya, debu, pasir, rambut, kuku, dan perhiasan. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu aman dari bahaya kimia. Maksudnya, makanan tidak terlalu kenyal, warna makanan tidak mencolok, rasa tidak pahit atau getir. Kemudian, ciri-ciri yang terakhir adalah aman dari bahaya biologi. Maksudnya, makanan terlihat bersih, kemasan tidak rusak, tidak basi, bentuk, rupa, bau, dan rasa tidak menyimpang dari keadaan normal. Kemudian, apa itu jajanan tidak sehat? Jajanan tidak sehat adalah jajanan yang mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ciri-ciri jajanan yang tidak sehat yaitu yang pertama, warna makanan mencolok. Yang kedua, rasanya tajam. Yang ketiga, disimpan di tempat terbuka atau berdebu atau tempat yang banyak lalatnya. Kemudian berbau busuk dan dibungkus dengan kertas bekas. Itulah ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Mari anak-anak kita amati pernyataan berikut ini. Berilah tanda centang jika menyatakan makanan yang sehat. Dan berilah tanda silang jika menyatakan makanan yang tidak sehat. Pernyataan pertama, menyatakan makanan yang sehat atau menyatakan makanan yang tidak sehat anak-anak. Tepat sekali. Pernyataan nomor 1 menyatakan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, nomor 2. Pernyataan ini menyatakan makanan yang sehat atau menyatakan makanan yang tidak sehat anak-anak.
tepat sekali. Makanan tertutup rapat menyatakan makanan yang sehat. Kita beri centang. Selanjutnya nomor 3. Apakah ini menyatakan makanan yang sehat atau yang tidak sehat? Tepat sekali. Menyatakan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya nomor 4. Makanan dibungkus koran menyatakan makanan yang tidak sehat. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 5. Menyatakan makanan yang tidak sehat. Nomor 6. Menyatakan makanan yang sehat. Nomor 7. Menyatakan makanan yang sehat. Nomor 8. Menyatakan makanan yang tidak sehat. Benar sekali. Mendapatkan jajanan yang sehat merupakan hak setiap anak-anak. Anak-anak harus berhati-hati dalam memilih jajanan ya. Anak-anak harus memperhatikan kemasan jajanan. Pernahkah anak-anak mengamati kemasan jajanan? Anak-anak harus memperhatikan tanggal kadaluarsa ya. Apabila sudah kadaluarsa, tidak baik untuk dikonsumsi. Sehingga anak-anak harus jeli dalam membeli jajanan. Coba anak-anak amati kemasan jajanan pada gambar berikut ini. Anak-anak, pilihlah satu dari 4 jajanan tersebut. Manakah yang paling baik dilihat dari kemasannya? Coba anak-anak amati ya. Dilihat dari kemasannya, donat merupakan jajanan yang paling baik karena dibungkus rapat dan rapi, sehingga terjamin kebersihannya. Makanan yang dibungkus rapat dan rapi tentunya baik untuk dikonsumsi. Wah, anak-anak kelas 3 hebat. Sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Anak-anak sudah belajar apa saja? Anak-anak sudah belajar mengenai kalimat yang menunjukkan masalah dan saran pada teks bacaan. Yang kedua, anak-anak sudah belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dan yang ketiga, anak-anak sudah belajar mengenai makanan yang sehat dan tidak sehat. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga selalu ceria dan bersemangat ya. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan, atau anak-anak dapat melihatnya pada deskripsi video ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan.
Selesai. Anak-anak, ingat pesan ibu ya. 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.